Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andrianto. Pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan membahas mengenai tentang ju'alah. Sebagaimana Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 62/MUI/12/2007 tentang ju'alah. Baik, saya akan memaparkan ataupun menjelaskan sedikit mengenai tentang ju'alah. Apa itu ju'alah? Ju'alah adalah janji, hadiah ataupun upah atau tanggung jawab dalam bentuk janji memberikan imbalan ataupun upah tertentu kepada seseorang yang telah mengerjakan pekerjaannya. Bisa juga dikatakan dengan sayembara, upah sayembara ataupun imbalan dari sayembara. Kemudian bagaimana dasar hukumnya? Sebagaimana firman Allah dalam surah Yusuf ayat 72 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qalu nafidu su'al maliki waliman ja'a bihi himlun ba'iri wa ana bihi ja'im. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Yang artinya, penyeru-penyeru itu berkata, kami kehilangan gelas piala raja, dan barang siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan ataupun imbalan bahan makanan seberat beban unta, dan aku menjamin terhadapnya. Surah Yusuf ayat 72. Ayat itu mengenai Nabi Yusuf alaihissalam yang kehilangan pialanya pada saat saudara-saudaranya ingin mengambil gandum atau bahan pokok makanan untuk keluarganya. Kemudian dalam kata al-su'ah itu banyak perbedaan ataupun beda pendapat. Menurut Ibnu Jarir dalam tafsirnya, kata su'a al-maliki itu diartikan ataupun ditafsirkan bejana makanan, bejana untuk mengukur makanan, takaran untuk mengukur makanan. Kemudian dalam Ibnu Abbas dalam tafsirnya dan juga Ibnu Katsir dalam tafsirnya juga menafsirkan bahwasannya kata as-su'a al-maliki yaitu seperti cangkir yang terbuat dari perak, tempat minum raja. Jadi pada saat zaman dahulu raja-raja menggunakan cangkir terbuat dari perak untuk tempat minum. Kemudian dalam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya yang menjelaskan tentang bab ju'alah ada pada kalimat waliman ja'a bihi himlun ma'irin, ay wa hadza min babul ju'alah wa ana bihi ja'imun wa hadza min babil dhaman wal kafalah. Jadi menurut Ibnu Katsir dari ayat tersebut kalimat waliman ja'a bihi himlun ba'ir itu adalah mengenai dari bab tentang ju'alah, sedangkan ayat sesudahnya wa ana bihi ja'imun itu adalah dari bab menerangkan tentang doman dan juga kafalah. Jadi sudah jelas dari ayat tersebut bahwasannya ju'alah dalam kegiatan muamalah itu diperbolehkan. Jadi ju'alah itu diperbolehkan menurut pemaparan ayat yang di atas. Kemudian walaupun secara mantuk ayat tersebut berkaitan dengan syariat sebelum datangnya Islam. Jadi ayat yang surah Yusuf ayat 72 itu walaupun ayat itu berkaitan dengan syariat sebelum datangnya Islam, tetapi secara mafhum ayat tersebut sebagai dasar istibat ataupun pengambilan hukum Islam dalam bab ju'alah. Kemudian ada dasar hadis dalam riwayat Imam Bukhari dari Abu Su'ail Al-Khudri yang meriwayatkan ataupun menceritakan bahwasanya ada segolongan kafilah yang ingin singgah ataupun beristirahat di suatu kampung ataupun daerah, kemudian mereka ditolak ataupun enggan ataupun diusir oleh penduduk, kemudian disuruh pergi. Pada saat ketika itu juga pemimpin penduduk tersebut terkena gigitan bisa ular yang sangat beracun hingga membuat lumpuh. Kemudian salah seorang dari penduduk tersebut mengutus untuk menjemput kafilah tersebut untuk menanyakan apakah ada salah satu di antara mereka bisa mengobati dari penyakit pemimpin mereka. Kemudian mendatangi utusan itu kepada kafilah, kemudian berkata, apakah salah satu di antara kalian dapat menyembuhkan ataupun bisa meruqyah? Kemudian mereka kafilah tersebut berkata, bukankah kalian tadi telah mengusir ataupun enggan menerima kami untuk beristirahat di tempat kalian? Maka utusan tersebut berkata, jika seandainya salah satu di antara kalian dapat mengobati ataupun meruqyah, menyembuhkan pemimpin kami dari gigitan ular, maka kalian diperbolehkan singgah ataupun bertempat di tempat kami ataupun di kampung tersebut.
Kemudian salah seorang kafilah tersebut menjawab dan berkata lagi, jika seandainya kami dapat meruqyah atau menyembuhkan penyakit ataupun racun yang dialami pemimpin kalian, hendaknya kalian memberikan upah ataupun imbalan dari hasil jerih payah kami. Maka utusan itu menyanggupi dan memberikan imbalan menurut riwayat Imam Bukhari 30 ekor kambing jika seandainya kafilah tersebut dapat menyembuhkan pemimpin tersebut. Hingga akhirnya kafilah tersebut membacakan surah Al-Fatihah untuk ayat peruqyah ataupun penyembuh dari penyakit yang diderita oleh pemimpin. Seketika itu pemimpin tersebut sembuh dan bisa berjalan lagi seperti biasa. Maka kafilah itu mendapatkan 30 ekor kambing karena hasil dari pekerjaan yang telah mereka lakukan. Kemudian salah seorang di antara kafilah tersebut berkata, hendaknya upah ataupun bagian ini kita bagi rata. Kemudian ada yang menjawab, hendaknya kita menghadap dulu kepada Rasulullah tentang bagaimana hukum kita mengambil hadiah ataupun imbalan dari hasil menyembuhkan pemimpin kampung tersebut. Kemudian mereka menghadap pada Rasulullah dan berkata dan menceritakan semua hal yang mereka alami. Kemudian Rasulullah berkata, bagaimana kalian tahu mengenai surah Al-Fatihah itu adalah ayat peruqyah? Kemudian Rasulullah berhenti sejenak, kemudian melanjutkan perkataannya lagi, hendaknya kalian ini dibagi-bagi hasil imbalan kalian dan hendaknya kalian mengikutkan aku dalam pembagian hadiah tersebut. Dalam hadis tersebut sudah jelas kita mengetahui bahwasannya ju'alah ataupun menerima hadiah ataupun upah dari sembala itu diperbolehkan. Hadis itu adalah hadis riwayat Bukhari nomor 2276. Kemudian syarat-syarat ju'alah adalah salah satunya sigot ataupun akadnya jelas. Kemudian pekerjaan ataupun yang dilombakan itu adalah hal yang mubah ataupun diperbolehkan. Fatwa Dewan Syariah Nasional ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Zulqa'dah tahun 1428 Hijriah atau tanggal 6 Desember 2007 Masehi. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.